Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan selamat siang ataupun selamat sore bagi kalian yang menyaksikan materi ini ya di tempat kalian masing-masing. Oke, nah kita sudah masuk ke pertemuan yang keempat ya, mata kuliah keamanan komputer. Seperti biasa, di awal video ini saya akan tetap menyebutkan bahwa materi yang kita gunakan untuk mata kuliah ini dikoordinasikan oleh Bapak Dr. Hadi Santoso ya. Kemudian materi untuk pertemuan kali ini ataupun temanya adalah mengenai data encryption ya. Jadi kalau di Indonesiain artinya adalah enkripsi data ya. Kemudian hak cipta juga materi ini didapat dari iclos.ecouncil.org. Nah, kemudian referensi atau buku juga diambil dari buku-buku yang tertera di slide. Oke. Kalau kita ngomongin data encryption ya. Oke, ini sekilas berita saja ya. Kita lewatkan saja. Nah, ini adalah outline ataupun garis besar materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oh ya, sebagai informasi tambahan, pertemuan kali ini akan saya coba untuk membagi materi menjadi beberapa part ya, berdasarkan outline ataupun modul temanya ya. Jadi kita masuk ke bagian pertama, yaitu modul objektifnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai common terminologies ataupun terminologi yang umum yang kita ketahui di dunia IT. Kemudian kita akan membahas mengenai apa sih itu enkripsi, kemudian objektif dari enkripsi itu sendiri, kemudian tipe-tipe dari enkripsi, kemudian standar dari pengenkripsiannya, prosesnya seperti apa. Kemudian ada yang namanya symmetric ataupun asymmetric encryption. Nah, itu apa sih symmetric? Apa sih itu asymmetric ya? Kemudian penggunaan dari enkripsi itu seperti apa? Misalnya pada penerapan di digital certificate, kemudian digital signature, dan tool-tool yang kita pakai dalam kriptografi ya. Oke, nah ini adalah flow dari modul yang akan kita bahas. Ada 6 flow untuk materi kali ini. Yang pertama adalah encryption. Itu membahas mengenai dasar-dasar dari enkripsi. Kemudian nanti akan ada tipe encryption, kemudian standar dari encryption-nya, kemudian penerapan contoh di digital certificate dan digital signature ya. Kemudian baru masuk ke kriptografi tool ya. Oke. Nah, common terminologinya atau istilah-istilah umum ataupun terminologi umum yang akan kita temui di kriptografi ataupun enkripsi ya. Nah, yang pertama ada plain text, kemudian ada ciphertext, dan ada juga encryption key ya. Jadi, plain text itu adalah pesan asli, apa yang akan kita kirimkan begitu ya. Pesan asli artinya yang bisa dilihat oleh manusia ya. Kemudian ciphertext. Ciphertext adalah pesan yang sudah teracak ya. Artinya manusia sudah tidak bisa memahami lagi apa sih maksud dari ciphertext-nya itu. Ciphertext itu bisa dilihat oleh manusia, ataupun kalau sudah terkena sadap dia bisa dilihat, namun kita tidak bisa memahaminya karena sudah teracak ya. Itu yang disebut sebagai encrypted and unreadable, dan tak bisa dipahami. Kemudian ada encryption key ya, kunci yang digunakan untuk mengacaknya. Proses pengacakan itu kita sebut sebagai encryption atau encrypt ini ya.
Kemudian proses untuk pengembalian datanya menjadi pesan yang dapat kita baca kembali itu disebut sebagai decrypt atau decryption. Ya. Nah, ini apa sih enkripsi itu? Adalah proses untuk ataupun yang proses yang melakukan konversi data ke sebuah ciphertext yang tak dapat dipahami oleh orang-orang yang tak berhak akses gitu. Ya, jadi proses mengacak pesan seperti yang saya jelaskan tadi. Intinya sih seperti itu. Kemudian untuk dapat membaca sebuah file yang sudah terenkrip, sebuah file yang sudah teracak gitu, kita harus mempunyai akses ke secret key atau password ya yang dapat kita pakai untuk melakukan dekripsinya. Jadi kalau kita punya pesan encrypt tapi tak punya kuncinya, ya kita tidak bisa baca pesannya begitu. Kemudian enkripsi is used to protect sensitive information. Nah, digunakan untuk melindungi pesan-pesan informasi yang sensitif ya, apapun itu. Selama transmisi dan penyimpanannya. Nah, jadi fungsi dari enkripsi itu untuk melakukan pengacakan supaya orang tak bisa mengetahui pesan aslinya. Ya, kan kita kalau mengirimkan pesan melalui jaringan atau internet, apalagi di dunia IT ini ataupun di jaringan komputernya kita, itu akan memiliki resiko yang tinggi untuk dapat disadap oleh orang-orang yang tak berhak. Ya. Untuk itu disebut di sini ya, during transmission, artinya selama pengiriman datanya kita. Di mana? Di internet. Nah, di internet itu pesan kita akan berisiko untuk dibajak. Ya. Nah, setelah dibajak, orang bisa saja mendapatkan ataupun bisa membaca file yang terencrypt tadi. Namun, karena dia tidak memiliki kunci, nah dia tidak bisa melakukan decrypt dan dia tidak akan bisa membaca pesan dari yang aslinya. Begitu. Nah, selain dari proses transmisi ataupun proses pengiriman datanya itu, enkripsi juga ataupun berdampak di penyimpanannya, di mana data yang akan kita simpan. Nah, jika data itu kita simpan dalam keadaan terencrypt, orang tidak akan bisa mengaksesnya. Begitu. Nah, secara prosedurnya ataupun alurnya, nah kalian bisa lihat gambar ini. Ada si Bob dan ada si Alice ya. Jadi ceritanya si Bob itu ingin mengirimkan pesan ataupun informasi ataupun data ke Alice ya. Nah, si Bob itu akan mengirimkan pesan yang ini, Morpheus ya. Tapi tanpa tanda petik ya. Tanda petik ini untuk ataupun menandakan bahwa ini adalah pesan teks ya gitu. Itu fungsi untuk tanda petik. Kemudian dilakukan enkripsi ya. Tanda gembok di sini adalah proses enkripsi datanya begitu. Kemudian setelah di-encrypt nanti akan dapat encrypted data yang sudah terencrypt gitu ya. Nah, karena sudah terencrypt atau sudah teracak, pesan yang sudah terencrypt, teracak itu menjadi seperti ini. Nah, kalau kayak gini kan kita nggak bisa kita baca ya, apa sih maksudnya dari pesan ini, begitu. Nah, setelah pesan itu teracak seperti ini, barulah dikirimkan melalui jaringan atau internet. Nah, setelah sampai ke penerima, sampai ke Alice, akan dilakukan encrypted data is received ya, akan dilakukan decrypt. Nah, proses decryptnya di sini menggunakan kunci yang sama ataupun kunci yang berbeda. Nah, itu dia ada kaitannya dengan simetrik sama asimetrik yang tadi ya, di slide-slide yang awal. Nah, kalau dia simetrik, itu dia menggunakan kunci yang sama.
kunci yang sama dalam proses encrypt, dalam proses decrypt. Itu kalau sama namanya adalah simetrik. Kalau kuncinya berbeda, kunci enkripsinya berbeda, kunci dekripsinya berbeda, itu disebut sebagai asimetrik, ya. Kalau kuncinya sama, simetrik. Kalau kuncinya beda, asimetrik. Gitu aja. Kemudian setelah dilakukan dekripsi, si Alice akan menerima the plain text after decryption. Nah, si Alice akan mampu untuk dapat melihat pesan asli yang dikirimkan oleh si Bob tadi, Morpheus itu. Nah, jadi kurang lebih contoh sederhananya ya dari enkripsi adalah seperti ini. Si Bob melakukan enkripsi, kemudian di Alice itu akan dilakukan dekripsi. Kemudian contoh lainnya dari penerapan enkripsi ini yang populer saat ini adalah di aplikasi WA-nya kalian, WhatsApp-nya kalian. Nah, kalau di WhatsApp itu sudah menggunakan enkripsi dua arah dan menggunakan algoritma RSA. Ya. Algoritma RSA itu adalah algoritma yang kriptografi asimetrik. Artinya adalah kunci yang dipakai untuk encrypt dan kunci decryptnya berbeda. Begitu ya. Kita lanjut. Objective of encryption. Ya. Jadi ada aspek-aspek yang terkandung di dalam proses enkripsi ini. Ya. Seperti yang kita bahas, belum ada kita bahas ya. Pokoknya ada aspek-aspek yang terkandung ya. Aspek-aspek keamanan yang terkandung di dalam sebuah proses enkripsi. Yang pertama adalah data integrity. Ini. Kemudian yang kedua adalah authentication. Dan yang ketiga adalah non-repudiation. Oke. Yang pertama adalah integritas data ya. Jadi penerima pesan itu bisa mengecek ya apakah pesan itu sudah dimodifikasi selama pengiriman pesannya, baik itu accidentally ataupun tak disengaja maupun deliberately ataupun disengaja gitu ya. Jadi aspek data integritas itu fungsinya untuk memastikan bahwa pesan itu asli atau tidak. Kemudian authentication. The receiver of a message can verify the origin of the message. Jadi si pengirim ya, maksudnya si penerima ya, si penerima pesan bisa memverifikasi keaslian dari sebuah pesan. Kemudian no other user should be able to send a message to be recipient as the original sender. Jadi maksudnya tidak ada pengguna yang lain yang dapat mengirimkan pesan ke penerima tersebut sebagai pengirim yang asli ya. Jadi ya kalau kita mau mengirimkan satu pesan ya hanya ada satu pesan, satu pengirim asli dan satu penerima pesannya. Tidak bisa digandakan. Itu yang authentication atau autentikasi ya. Kemudian non-repudiation. The sender of a message cannot deny that he atau she has sent the message. Jadi ada aspek yang mengharuskan ataupun memastikan bahwa kita tidak bisa mengelak bahwa kita telah mengirimkan pesan tersebut. Ya, cannot deny. Tidak bisa melakukan pembantahan, tidak bisa menolak, mengelak begitu. Bahwa kita telah mengirimkan pesan tersebut. Ya. Jadi terrekod di dalam sebuah sistem enkripsinya itu. Siapa yang ngirim, apa yang dikirim, begitu. Ini adalah aspek-aspek yang penting di sebuah proses enkripsi. Ya. Kemudian penggunaan dari enkripsi. Ya. Kita masuk ke sini dulu. Ya. Encryption is used to protect user credential, such as username and password. Ya, ya ngerti lah ya. Digunakan untuk mengamankan data-data pengguna yang kredensial ataupun personal yang penting ya, seperti username dan passwordnya.
Kemudian it helps to safely store sensitive information on a computer or external storage media. Jadi enkripsi ini membantu manusia untuk menyimpan secara aman sensitive information-nya dia, apapun itu bentuknya, data-data pentingnya dia disimpan di komputer atau external storage-nya. Kemudian it provides a higher level of trust when receiving files from other user by ensuring that the source and content of the message are trusted. Jadi enkripsi ini menyediakan fungsi ataupun fitur ya yang higher level of trust. Jadi tingkat kepercayaannya itu sangat tinggi kalau kita menggunakan fungsi ataupun fitur dari enkripsi ini. Dalam ketika menerima sebuah data ataupun pesan ataupun informasi file begitu dari pengguna yang lain dengan cara meyakinkan ataupun mencari tahu ya that the source, bahwa source-nya ini, source filenya itu are trusted, adalah dipercaya gitu ya. Oke, kemudian encryption provides assurance of a sender's identity. Sebuah proses enkripsi menyediakan jaminan begitu ya. Menyediakan jaminan untuk keamanan pengirim pesannya, identitasnya ya. Jadi kalau kita pakai fungsi enkripsi, kita data pribadinya kita sebagai pengirim itu tidak akan disebarkan. Ya. Kemudian it is also used as a resource for web-based information exchange to protect important information such as credit card numbers. Jadi penggunaan enkripsi itu juga dipakai di kartu kredit ya untuk protect information, melindungi informasi data-data kartu kreditnya. Bayangkan kalau kartu kredit yang kita gunakan itu tidak menggunakan proses enkripsi, nah kalau hilang aja itu habislah lewat ya. Kalau jatuh, kalau dicuri, orang bisa pakai itu. Kemudian encryption provides a secure medium for user to connect to their friends or employees from outside of the home or office. Jadi dia menyediakan ini ya, secure medium, berfungsi sebagai media yang aman ya, untuk pengguna dalam berhubungan ataupun terkoneksi dengan teman-temannya ataupun koleksi-koleksinya dari luar rumah ataupun dari luar kantornya dia. Itu adalah salah satu fungsi dari enkripsi. Contoh yang sebagai medianya ini, kita bisa menggunakan VPN gitu. VPN itu adalah konsep ataupun implementasi dari enkripsi untuk komunikasi, virtual private network. Oke, baik, ini adalah flow kedua ya dari materi pertemuan keempat yang kita ya. Jadi setelah kalian melihat part sebelumnya, kalian akan masuk ke flow modul yang berikut ini, yakni adalah tips ataupun tipe-tipe dari sebuah enkripsi. Kita lanjut saja. Nah, ini adalah jenis-jenis ataupun tipe-tipe dari sebuah proses enkripsi ya, yang saya telah jelaskan di part yang pertama tadi. Yang pertama ada symmetric encryption, kemudian yang kedua ada asymmetric encryption, dan yang ketiga ada yang namanya hash function. Ya. Jadi kalau symmetric, kalau kalian masih ingat di part 1, symmetric itu saya sudah sebutkan bahwa penggunaan kunci untuk enkripsi sama dekripsinya adalah itu sama. Ya, jadi kalau dilihat di gambar sini, mana nih? Ini ya. Encryption ini ya, sama decryption itu sama kuncinya. Nah, gambar kuncinya itu sama. Nah, gitu. Terus kalau asymmetric itu kuncinya berbeda.
kunci enkripsi sama kunci dekripsi itu berbeda. Jadi kunci yang dipakai untuk mengacak dan kunci yang dipakai untuk mengembalikan pesannya itu berbeda. Nah, nama kuncinya juga berbeda ya. Jadi kalau yang proses enkripsi di asimetrik itu dikenal sebagai kunci publik ya, ataupun ini nih kunci publik. Terus kalau kunci yang dipakai untuk dekripsi itu namanya adalah kunci private ataupun privat. Ya. Jadi ada publik, ada privat. Kemudian berikutnya adalah hash function ya. Nah, penerapan dari hash function itu sedikit berbeda ya. Jadi kalau simetrik sama asimetrik dia menggunakan kunci, tapi kalau hash function itu dia tidak sama sekali menggunakan kunci ya. Uses no key for encryption and decryption. Jadi dia hanya sebuah pesan ya gitu ya, yang dikirim menggunakan one way encryption. Jadi kita encrypt, terus kita kirim ke sana, nanti otomatis sudah kebuka gitu, tanpa menggunakan kunci sama sekali. Ya, jadi proses pengacakannya itu menggunakan penerapannya di aplikasi. Ya. Kemudian, nah perbedaannya simetrik sama asimetrik. Kita tinjau dulu yang simetrik ini. Symmetric use only one key for both encryption and decryption. Dia hanya menggunakan satu kunci saja yang sama ya untuk proses enkripsi dan dekripsi. Nah, kalau asimetrik dia menggunakan public key untuk enkripsi, dan private key untuk dekripsi. Ya, ingat-ingat begitu. Kemudian the key cannot be shared freely. Kunci yang kita gunakan untuk encrypt-decrypt ini tak bisa kita sharekan secara terbuka gitu ya. Terus kalau asimetrik, the public key can be freely shared, which eliminates the risk of compromising the secret key. Nah, jadi kalau di asimetrik, yang kunci publiknya itu kita bisa sembarang aja. Kalau kalian mau dapetin kunci publiknya ya nggak apa-apa. Kalau kalian nggak punya kunci privat, kalian nggak bisa akses begitu. Ya. Kemudian symmetric encryption requires that both the sender and the receiver know the secret key. Jadi syaratnya si pengirim sama si penerima itu harus mengetahui ataupun memiliki kunci yang sama. Jadi kedua belah pihak, pengirim sama penerima itu harus memiliki kunci yang sama itu. Karena kalau tanpa kunci itu ya sama juga sih. Si penerima juga nggak akan bakal bisa melihat pesan yang aslinya. Kemudian using ini ya, yang simetrik, dia using symmetric encryption, data can be encrypted faster. Nah, karena dia menggunakan metode simetrik, dia datanya itu bisa di-encrypt secara cepat ya. Terus kalau yang asymmetric, the encryption process using asymmetric is slower and more complex. Nah, proses enkripsi kalau simetrik itu dia cepat ya. Tapi kalau dia asimetrik, dia proses enkripsinya lambat dan lebih kompleks karena dia butuh kunci yang berbeda untuk membukanya. Jadi agak lebih rumit dibandingkan yang simetris. Kemudian this algorithm is less complex and faster. Jadi algoritma untuk yang kategori simetrik ini lebih mudah lah dibandingkan dengan yang asimetrik ini. Terus symmetric encryption ensures confidentiality and integrity. Jadi kalau yang asimetrik itu aspek yang terkandung di dalamnya adalah confidentiality sama integrity. Ya. Terus kalau yang asimetrik aspek yang terkandung di dalamnya adalah confidentiality, integrity, authentication, dan non-repudiation. Jadi lebih lengkap kalau yang asimetrik dibandingkan dengan yang simetrik. Gitu. Oke ya. Mudah-mudahan apa yang telah saya jelaskan itu bisa kalian pahami dengan mudah. Kalau masih ada pertanyaan ataupun kebingungan, kalian bisa komen di bawah video ini ataupun bisa
japri saya, ataupun juga bisa omongkan di WA grupnya kita. Ya. Tetap dukung dan support channel YouTube ini ya, supaya teman-teman yang lain yang ingin belajar mengenai materi keamanan komputer itu bisa mendapatkannya ataupun mengaksesnya dengan mudah. Ya. Tetap klik like, ya, kemudian subscribe dan juga share, dan juga tak lupa kalian bunyikan lonceng notifikasi supaya kalian bisa tetap update informasi ataupun materi-materi yang terkini mengenai keamanan komputer. Ya, demikian. Terima kasih. Selamat sore. Salam budi luhur.